Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam bab transformasi geometri. Kali ini kita akan membahas rotasi dan dilatasi. Oke, rotasi ya. Nah, rotasi ini didefinisikan sebagai perputaran suatu titik atau benda sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, dari definisi tersebut, rotasi harus memiliki jauh rotasi yang dinyatakan dengan sudut dan arah, maka satuannya adalah derajat. Kemudian memiliki titik acuan. Titik acuannya bisa titik asal yang merupakan titik 0,0 atau titik yang lainnya. Oke, apabila dinyatakan dalam sebuah soal, misal jika titik A dirotasikan dengan titik acuan P, maka akan menghasilkan bayangan A aksen. Maka dapat dituliskan operasinya seperti ini, yaitu A dengan X, Y dirotasikan dengan pusat P dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen. Nilai A aksen ditentukan dari titik pusat dan sudutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini A ini dirotasikan dengan pusat P dan sudut alfa menghasilkan A aksen. Nilai A aksen berdasarkan nilai titik pusatnya. Apabila titik pusatnya 0,0 atau O atau titik asal dengan dirotasikan dengan sudut 90, min 90, 180, 270 dan min 270, maka akan menghasilkan bayangan seperti ini. Ya, kemudian apabila pusatnya adalah A, B dengan dirotasikan terhadap sudut sebagai berikut, yaitu 90, min 90, 180 baik plus ataupun minus, kemudian 270 dan min 270, maka operasi untuk A aksennya mengikuti aturan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila kita langsung masuk ke soal, ada sebuah soal, tentukan bayangan titik A. A-nya adalah min 1,3 yang dirotasikan terhadap A sudut 90, B sudut min 90 dan sudut 270, tapi titik pusatnya adalah P 2,3. Oke, di sini A dan B tidak dituliskan pusatnya berapa. Apabila tidak dinyatakan nilai pusatnya atau titik pusat rotasinya atau titik acuannya, maka kita anggap titik acuannya adalah 0,0 untuk A dan B ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang A. Apabila dirotasikan terhadap sudut 90 derajat, maka di sini mengikuti rumus seperti ini ya. Bayangannya A aksennya adalah min Y, X. Kita masukkan A-nya adalah min 1,3 dirotasikan terhadap O dan 90 derajat menghasilkan bayangan min Y, X. Kita masukkan Y-nya adalah 3. Maka kalau min Y menjadi min 3. X-nya adalah min 1, maka menjadi seperti ini untuk nilai A aksennya untuk yang soal A ya. Kemudian yang B dirotasikan terhadap sudut min 90 derajat ya. Rumusnya adalah AXY dirotasikan terhadap pusat 0 sudut min 90, bayangannya adalah Y min X. Kita masukkan A-nya adalah min 1,3, kemudian bayangannya Y min X. Kita masukkan saja ya. Y-nya adalah 3. Maka di sini adalah Y-nya 3. X-nya min 1, tapi di sini min X. X-nya min 1, min 1. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini apabila kita mengerjakan dengan rumus, menggunakan rumus. Lalu kalau menggunakan bidang kartesius bagaimana? Nah, cara menggambarkan hasil bayangan rotasi itu seperti ini. Jadi titiknya adalah A min 1,3. Oke, sesuai perhitungan di sini yang rotasi terhadap sudut 90, maka bayangannya adalah min 3,1. Maka bayangannya ada di sini. Oke.
Kemudian untuk yang min 90 ya, maka bayangannya ada di sini. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang sudut 90 di sini berada di sebelah kiri, yaitu dirotasikan ke sebelah kiri. Sedangkan yang min 90 adalah ke arah kanan. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa apabila sudutnya bernilai positif, maka perputarannya ke arah kiri, ya, atau berlawanan jarum jam. Sedangkan apabila sudutnya min, maka arah perputarannya adalah ke kanan atau searah jarum jam. Oke, kita lanjutkan ke soal yang C ya. Kita lanjutkan C. Nah, di situ sudut 270 derajat. Maaf sebentar ya. Nah, di situ sudut 270 derajat dengan titik pusat 2,3. Nah, di sini rumusnya karena dia tidak melalui 0,0 tapi melalui 2,3, maka kita mengikuti aturan operasi seperti ini. Dengan titik A-nya min 1,3 dengan pusat rotasinya adalah 2,3 dan sudut rotasinya adalah 270, maka operasinya adalah Y min B ditambah A dan min X min A ditambah B. Maka kita langsung masukkan angkanya X, Y-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 3, kemudian A-nya adalah 2. Lalu X-nya adalah min 1, A-nya adalah 2, kemudian di sini B-nya adalah 3. Nah, langsung kita operasi aljabar biasa menjadi 3 min 3 0 ditambah 2, kemudian min 1 min 2 menjadi min 3, min kali min menjadi plus ditambah 3, maka hasilnya menjadi A aksennya adalah 2,6. Nah, kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius menjadi titik min 1,3 dulu ya. Kita gambar, min 1,3. Bayangannya adalah A aksen 2,6 di sini. Di situ adalah 270. Bu, kok ada di sebelah kanan? Kan 270 itu berarti ke sini. Nah, perputarannya hampir 360 derajat. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita memiliki soal selanjutnya, yaitu jika A, B dirotasikan terhadap O di situ 180 menghasilkan bayangan A aksen adalah 7, min 4. Diminta untuk menentukan titik A-nya. Ya, A aksennya sudah tahu. Kita lanjutkan ya. Maaf. Ya, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu tentukan titik A apabila diketahui bayangannya 7,4, rotasinya 0,0 terhadap sudut 180. Kita lihat di sini pusatnya 0,0, sudutnya 180. Maka bayangannya adalah min X, min Y. Kita lanjutkan ya. Di situ min A, min B. Kenapa min A, min B? Karena di sini AB X, Y-nya di sini soal adalah A, B. Jadi sama saja ya. Berarti menjadi min A, min B. Min A, min B itu sama dengan 7, min 4. Maka kita lanjutkan. Min A sama dengan 7. Berarti A-nya adalah min 7. Kemudian min B sama dengan min 4. Berarti B-nya adalah 4. Maka titik A-nya adalah sebagai berikut. Ya, berarti A-nya adalah min 7,4. Kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini adalah perputaran dengan pusat 3,4 ya. Diketahui titik A menghasilkan A aksennya adalah 10,7. Di sini diminta untuk mencari nilai alfanya ya. Nah, di sini kita lihat nilai A dan nilai A aksen ini berubah tanda.
yang tadinya X-nya min 3 menjadi 10, yang artinya min menjadi positif. Lalu di sini Y-nya adalah positif menjadi negatif. Berarti kita bisa menyimpulkan berubah tanda X dan Y-nya. Kita lihat di sini. Di sini yang nilai X dan Y-nya berubah tanda sama-sama berubah menjadi negatif adalah ini. Kita coba masukkan operasi yang 180. Oke, operasi 180 A aksennya adalah min X min A plus B dan min Y min B plus A. Kita masukkan angkanya ya. Nah, di situ X min A plus B. Maka X-nya di sini adalah min 3, A-nya adalah min 3, kemudian B-nya adalah 4. Kita masukkan di situ, berarti min 3 min 3 menjadi min 6. Kemudian ditambahkan 4 menjadi 10. Itu untuk X aksennya atau ya X aksen. Kemudian kita lanjutkan ke Y-nya. Nah, di sini Y-nya 14, B-nya adalah 4, A-nya adalah 3. Kemudian 14 min 4 menjadi min 10, ditambah 3 menjadi min 7. Oh, ternyata hasilnya sama dengan nilai bayangannya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai alfanya adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan yang bagian kedua, yaitu dilatasi ya, atau perkalian. Nah, perkalian ini bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Nah, definisi dilatasi sendiri adalah pergeseran suatu titik atau benda berdasarkan suatu perkalian. Bisa perkalian menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Pada dilatasi itu harus memiliki titik acuan, kemudian harus memiliki, karena bisa menjadi lebih besar lebih kecil, maka harus punya yang namanya faktor skala. Nah, operasi untuk dilatasi ini berdasarkan titik acuannya. Apabila titik acuannya adalah O atau 0,0, maka bisa dirumuskan seperti ini ya. A, X, Y dirotasikan terhadap pusat 0 dengan perbesaran K menghasilkan A aksen. Berarti bayangannya adalah K kali X dan K kali Y, itu koordinat A aksennya. Kemudian apabila titik acuannya adalah bukan 0,0, maka di sini kita dirumuskan seperti ini, yaitu A, X, Y dirotasikan terhadap pusat P dengan skala K menghasilkan bayangan P ditambah K kali X min P dan Q ditambah K kalikan Y min Q. Oke, kita lanjutkan langsung ke soal saja. Ada suatu titik 5,3 didilatasi dengan perbesaran O,2 dan P 2,2,2. Maka di sini ini pusatnya adalah 0,0, sedangkan yang ini pusatnya adalah P 2,2. Oke, ini untuk rumus yang dengan pusat 0,0 dan ini rumus untuk yang pusatnya adalah P 2,2. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung saja ke perhitung bayangannya ya. Dengan A aksen K kali X dan K kali Y. K-nya berapa? K-nya adalah 2. Maka di sini kita masukkan 2 kali 5, 2 kali min 3 sesuai titiknya ya. Berarti menghasilkan A aksen adalah 10, min 6. Lalu untuk yang pusat P 2,2 kita bisa selesaikan seperti ini, yaitu P-nya 2 kita masukkan angkanya semua, kemudian kita dioperasikan menjadi 2 plus 2 kali 3 dari 5 min 2 ya. Kemudian 2 ditambah 2 kali min 5 dari min 3 min 2, maka menghasilkan adalah 2 plus 6 dan 2 plus min 10. Oke,
Nah, di sini menjadi 8 dan mohon maaf, ini bukan min 20 ya. Ini adalah 8, min 8. Mohon maaf ya. Ini min 8 ya. Kita lanjutkan saja. Nah, berhubung kalian sudah menyelesaikan materi untuk rotasi dan dilatasi, untuk materi rotasi dan dilatasi harap silahkan kalian catat di buku catatan kalian, dan apabila sudah selesai mencatat materi rotasi dan dilatasi tersebut, silahkan kalian untuk mengukur kepahaman kalian terhadap materi rotasi dan dilatasi ini. Silahkan kalian kerjakan latihan ini ya. Silahkan ditulis dulu soalnya 1-3, baru kalian kerjakan di buku tulis kalian. Oke. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.